Zoom. Kepada Bapak Sopian Silabam, izinkan saya mengucap terima kasih banyak Pak, dan kepada Bapak Mardi yang telah memberikan waktu untuk mendukung dan memotivasi kami sehingga tercipta satu karya kami melalui buku cerita maupun boleh disebut novel. Terima kasih juga saya ucapkan kepada suami yang selalu setia mendukung sehingga bisa mencapai satu karya. Terima kasih juga kepada ibu dan anak-anak yang selalu memberikan semangat selama menulis. Dan terima kasih juga kepada ibu kepala sekolah kami yang sangat luar biasa memberi dukungan, memberi contoh yang baik, sehingga selalu membuatku semakin semangat dalam berkarya dan berkreasi lewat pendidikan dan juga kegiatan lainnya. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya sebagai penulis yang bernama Serpi Simbolon dari Kabupaten Samosir. Terima kasih. Terima kasih Pak. Horas. Horas. Setelah Ibu siapa? Bapak lah, aku yang terakhir abjadnya. S. Berarti Pak Doni ya? Pak Doni. Kok langsung Pak Doni, Ibu Lasmaria Pak. Oh, Ibu Lasmaria. Silakan Ibu Lasma. Oke, selamat malam semuanya dan salam sehat. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena cinta dan kasih-Nya kita bisa bertemu dalam virtual pada malam hari ini dalam peluncuran buku cinta saya dan teman-teman saya yang telah mengundang Bapak Ibu untuk hadir mengikuti pertemuan virtual pada saat ini. Terima kasih juga kepada Bapak Sabam Sopian Silaban sebagai sang editor dan motivator yang menginspirasi dan membantu mewujudkan kegiatan ini, dan juga sebagai owner dari penerbit Matanara Progresif yang membimbing dan selalu membantu sehingga terbitlah satu buku ini yang berjudul Buku Cinta. Dan juga kepada Bapak Mardi Panjaitan sebagai motivator saya yang selalu menginspirasi dalam karyanya, dalam tulisannya setiap hari. Dan juga kepada teman-teman saya penulis, kepada Ibu Prenti Purba, kepada Bapak Don Manik, kepada Ibu Simbolon, dan juga kepada Ibu Meida Citangga. Semoga kita semua tetap sehat, para penulis bisa selalu produktif. Dan juga kepada semua Bapak Ibu undangan yang hadir pada saat ini, semoga tetap sehat, bahagia, karena yang menjadi tema acara pada hari ini adalah tentang cinta. Cinta kepada Tuhan, cinta kepada pasangan, cinta kepada keluarga, dan cinta kepada semua orang. Cinta itu adalah pengorbanan. Cinta juga butuh perjuangan. Cinta diri sendiri, cintai lebih dulu diri sendiri, kemudian cintai orang lain. Kita ada hari ini semua karena cinta. Saya Lasmaria Simalango dari Samosir. Salam kenal. Terima kasih. Wow, salam kenal, salam kenal. Di sana jaringan kurang mantap atau bagaimana Bu Lasma? Mungkin karena hujan agak macet, Pak. Oh iya, tapi cintanya tetap tidak macet ya. Terima kasih, Pak. Oke, good. Setelah Ibu siapa? Setelah Ibu Lasma? Kepada kakak senior. Oke, kakak senior, Kak Meida berarti? Ya Pak. Yuk, Kak Meida, ayo. Yuk, layar buat Kak Meida. Terima kasih, Pak. Berbicara tentang cinta. Berbicara tentang cinta tidak akan ada habis-habisnya. Tua, muda, semua akan senang mendengar dan merasakan cinta. Cinta membuat orang bahagia, namun cinta juga mampu menghancurkan hidup orang. Hidup tanpa cinta tidak layak dibandingkan dengan sayur tanpa garam. Karena hidup tanpa cinta akan terasa hampa, tak
ada arah, tak ada tujuan. Cinta hadir dalam setiap diri manusia. Cinta seorang gadis muda akan lelaki pujaan hatinya, atau cinta seorang lelaki akan wanitanya yang mampu menerjang setiap tantangan di depannya. Mampu menutup mata untuk insan yang lain. Mampu berjuang meyakinkan keluarga demi cinta. Mampu meluluhkan ego hingga kata saling seolah menjadi mutlak untuk setiap perjalanan hidupnya. Saling mengisi, saling memahami, saling merindu, dan masih banyak kata saling lainnya. Cinta seorang ibu yang merelakan semua miliknya demi anaknya. Mampu bertahan dalam kerasnya perjuangan. Mampu mengabaikan diri demi masa depan anak. Mampu mengecangkan tali pinggang demi sesuap nasi yang akan dinikmati anaknya. Mampu melakukan multiperan setiap saat. Setiap hari hingga 24 jam serasa singkat dalam hidupnya. Andai hari berganti menjadi 28 jam, maka ia akan tetap bergerak, berjuang demi anak-anaknya, sebagai ibu pencari nafkah, bahkan sebagai perawat bagi anaknya. Pun saat anak terlahir istimewa, seorang ibu akan dapat berdiri tegak memperjuangkan anaknya yang istimewa. Cinta seorang ayah terhadap anak gadisnya membawa sebuah rasa kepercayaan diri, sekaligus ketergantungan yang begitu mendalam. Ayah yang mampu menjadi panutan buat putrinya, hingga menjadi standar pilihan bagi pendamping hidupnya kelak. Ayah sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, namun tidak abai akan cinta bagi anak-anaknya. Ayah yang memberikan cinta sepenuh hati, hingga ayah menjadi cinta pertama untuk anak gadisnya. Cinta di atas garis, bagai ungkapan rasa cinta yang tertuang dalam buku mungil dan penuh makna. Ketika mulut tiada mampu berkata, ketika hati enggan berucap, maka tulis mampu mewakili perasaan. Hingga kami mampu mengungkapkan rasa cinta kami melalui tulisan kami yang penuh makna. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah hadir, undangan saya, Ibu Rina, Ibu Rona, dan Ibu Sri. Terima kasih atas kehadirannya, dan teman-teman yang lain yang sudah hadir mendukung peluncuran buku cinta yang kami buat. Terima kasih juga buat teman-teman, semua teman yang sudah terlibat dalam pembuatan buku ini, baik Pak Sabam, Pak Mardi, Pak Don, Bu Serpi, Bu Lasma, Bu Frenti. Terima kasih atas support kalian semua buat saya juga yang sudah mendukung saya sehingga bisa menjadi salah satu bagian buku cinta di atas garis. Akhir kata, semoga cinta di atas garis menjadi inspirasi buat kita semua. Terima kasih. Wow, siapa yang terharu boleh dikirim chat. Saya terharu, saya mendapat sesuatu yang baru sore hari ini, boleh di chat. Ada 2 hadiah yang akan kami kirimkan, buku cinta di atas garis secara gratis, dan ongkirnya juga kami akan tanggung, tapi hanya 2 ya, buku cinta di atas garis. Bagi yang chatnya paling asoy, paling menawan pada sore hari ini. Nanti penilainya adalah Bu Meida sendiri, ya. Lalu buku ini akan kami kirim mudah-mudahan 1 hari sampai 6 hari ke depan sudah sampai di tangan Bapak Ibu. Ya, oke. Terima kasih Bu Meida, dan buat para undangannya jangan sungkan untuk meminta buku dari Bu Meida, apakah secara membeli atau secara gratis. Silakan berkontak Ria dengan Bu Meida ya. Oke, Bu Meida, selamat Siap, dengan Pak, siap. Cinta adalah sesuatu yang kasih, penuh kebahagiaan, penuh haru biru, dan apapun, nano-nano bisa, coklat,
manis atau coklat pahit juga ada ya. Kira-kira begitu ya. Oke, terima kasih Bu Meida. Kita beralih ke sambutan penulis yang lain yaitu Pak Mardi Panjaitan. Layar buat Coach Mardi, pelatih, guru, senior, semua nih banyak predikat buat beliau. Layar buat Abang. Baik, terima kasih. Terima kasih Coach Sabam. Terima kasih teman-teman dan selamat malam kepada seluruh undangan kami yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Kami sangat bangga dan kami sangat terharu ketika sebuah buku mungil menjadi hadiah akhir tahun akhirnya bisa terbit dengan perjuangan yang begitu panjang. Nah, Bapak Ibu, saya dan teman-teman mencoba menguraikan makna cinta melalui tulisan kami di buku Cinta di Atas Garis ini. Nah, bagaimana memaknai cinta? Bagaimana merasakan cinta? Dan bagaimana mengaplikasikan cinta dalam kehidupan kita? Ketika orang mencintai kita dan kita mencintainya, itu adalah sesuatu hal yang biasa dan lumrah dalam kehidupan kita. Tetapi ketika orang tidak memberi cinta kepada kita, namun kita mampu mencintainya, inilah cinta yang coba kami angkat menjadi cinta yang tak biasa. Yang kami tuliskan dalam buku ini, yaitu Cinta di Atas Garis. Saya berharap buku ini menjadi penyemangat bagi kami sebagai penulis dan menjadi motivasi bagi sahabat, rekan, dan seluruh kita yang ada di room ini. Secara khusus bisa memperkaya literasi kita sehingga kita bisa memaknai cinta dengan benar dalam kehidupan kita. Salam kasih, salam cinta di atas garis dari kami 6 penulis. Kami akan terus berjuang dan berusaha untuk menjadikan cinta dan menghadirkan cinta yang tak biasa. Menghadirkan cinta yang tak biasa di tengah-tengah keluarga kami. Menghadirkan cinta yang tak biasa di tengah-tengah pekerjaan kami. Menghadirkan cinta yang tak biasa di tengah-tengah bangsa dan negara yang kita cintai ini. Mari selamat berjuang untuk seluruh rekan-rekan dan sahabat sekalian. Salam hormat saya untuk teman-teman dan undangan saya secara khusus di Forum Komunikasi Sarjana Olahraga Kristen Indonesia. Secara khusus kepada Abangda Profesor Joni Siahaan yang hari ini telah meluangkan waktunya dan nanti akan memberikan sambutan dalam peluncuran buku ini. Terima kasih juga untuk kehadiran dan sahabat semua. Ada saya lihat dari berbagai tempat. Ada teman-teman guru di sekolah luar biasa, ada Coach Revelindo Tinambunan, lalu ada juga Coach Anda, lalu secara khusus juga saya mengucapkan terima kasih untuk kepala sekolah yang menginspirasi, Bapak Aldi Sinurat, yang saya tahu waktu opung ini cukup padat, tetapi di tengah kesibukannya hari ini boleh hadir bersama-sama dengan kita. Saya juga mengucapkan terima kasih secara khusus tentu kepada istri saya yang juga ada di room ini. Kalau bukan karena dia, tentu tulisan dalam buku Cinta di Atas Garis tidak akan pernah bisa selesai. Saya melihat juga sekretaris, yaitu Abangda John Peter Sihombing, sudah bergabung di room yang berbahagia ini. Tetap semangat, tetap menginspirasi. Mari kita lakukan kebaikan-kebaikan dimanapun kita berada, dan kita jadikan cinta kita cinta yang tak biasa, tapi cinta di atas garis. Saya juga mengucapkan terima kasih. Itu Saudara Hermanto Aritonang, kepala sekolah, walaupun sambil ngetir, dia tetap berjuang. Ingin melihat bagaimana kita mengurai cinta dalam buku ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan ragu. Kalau penasaran dengan isi buku Cinta ini, kalau datang ngopi ke rumah saya kasih diskon 50%. Begitu. Terima kasih. Salam di atas garis. Jadi kalau saya datang diskon 50%. Oh, tambah kopi, teh, gorengan juga. Alamak, itu namanya sudah gratis tis. Dapat bonus lagi. Selamat Bang Mardi, melihat wajah Abang penuh cinta, kayaknya kekasih hatinya tidak jauh dari titiknya sekarang ya. Oke, luar biasa. Berikutnya kita berikan layar kepada Bu Prenti Purba. Bu Prenti.
Ya, Bu Prenti. Selamat malam kepada Selamat malam. semangat pagi. Oh, selamat pagi. Semangat pagi. Yes. Selamat malam bagi semua para Bapak Ibu dan saudara-saudari, rekan-rekan semua yang sudah bergabung di layar Zoom. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena buku ini sudah berhasil ditulis oleh kami 6 para penulis yang tidak lepas dukungannya dari yang pasti kami mendapatkan inspirasi dari orang-orang sekitar kami, dan kami juga bersyukur kepada Tuhan yang sudah menolong kami sehingga kami bisa menuliskan dan berbagi cerita cinta kepada Bapak Ibu dan kita semua di sini. Saya juga sungguh bersyukur berterima kasih kepada Bapak Sabam Sopian Silaban yang dari awal penulisan bukunya sudah mendukung kami dan juga melatih kami sehingga kami berhasil menyelesaikannya, dan juga kepada Bapak Mardi Panjaitan yang terus menginspirasi dan memberikan dukungan penuh kepada kami para penulis sehingga kami bisa menyelesaikan tulisannya. Saya juga berterima kasih kepada para undangan yang sudah saya hubungi. Ada siswa-siswi dari SMK Karya beberapa orang, dan juga untuk Ibu Edika dari mewakili guru dari sekolah SMK Karya Tarutung. Begitu juga kepada rekan saya Emianti Lubis yang sudah mendukung dari awal penulisan buku sampai peluncurannya saat ini. Beliau juga hadir di layar Zoom. Saya sungguh berterima kasih kepada seorang sahabat juga yang bernama Kartika Sihombing dari Batam yang terus ikut mendoakan sehingga saya bisa menuliskan buku, dan juga kepada Bapak Pendeta GKPI Tarutung, Leon Rafali Sianturi, dan juga kepada para mahasiswa-mahasiswi IAKN Tarutung yang tergabung di komunitas penulis di grup WA IAKN Tarutung. Saya sungguh bersyukur, terima kasih untuk kedatangannya, kehadirannya di layar Zoom. Terima kasih juga untuk Ibu Maria Widyastuti dari Rumah Baca Silakitang yang berkenan hadir juga, yang menyempatkan hadir. Kemudian ada tadi sempat dari Cinta Baca Aceh, mungkin karena sinyal keluar lagi. Kemudian ada dari Ibu Marina juga ya, Ibu Marina dari IAKN Tarutung juga. Tadi juga ada sempat saya melihat rekan saya, Ibu Afnisa Panggabean, juga rekan yang saya undang, teman berbagi juga ya, teman berbagi dan teman berjualan. Saya sungguh bersyukur karena buku ini akan kita luncurkan sebentar lagi. Buku yang berbicara dengan cinta, berbicara tentang cinta, karena kita tahu semua ya bahwa berbicara tentang cinta itu tidak pernah habis. Cinta itu suatu rasa yang sangat indah. Maka bagi setiap orang yang telah membaca buku ini, maka mereka akan merasakan suatu rasa yang indah. Buku ini adalah buku yang kami tulis karena kami telah merasakan keindahan dari cinta itu. Maka itulah persembahan dari kami sebagai para penulis yang telah memiliki cinta dan siap berbagi cinta kepada siapa saja yang membaca buku ini. Terima kasih. Salam dari saya, Frenti Saryati Purba dari Tarutung. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Tarutung terasa dekat dengan Jakarta ya, karena buku ini luar biasa. Wow. Ada tulisan dari Sapardi Djoko Damono dikutip di buku ini. Aku mencintaimu, itu sebabnya aku takkan pernah berhenti mendoakan keselamatanmu. Lalu di bagian yang lain ada tertulis juga, sebelum tulisan Pak Mardi ada sebuah rangkai adalah cinta adalah kata yang membuat ruang dan waktu ada. Dia pula yang membuat segalanya indah. Oke, terima kasih Prenti untuk sambutannya, dan tetaplah semangat menulis, semangat juga mengajar, semangat juga yang lain-lainnya. Kita berikan layar terakhir kepada Pak Doni. Doni Harapan, guru di sebuah sekolah di Simalungun. Layar buat Pak Doni. Ya, ada Ibu Ahli Nujum
hobinya mengarang cerita. Selamat malam para peserta Zoom. Semoga Tuhan memberkati kita. Yeay. Ada bunga bentuknya unik, indah, Yes. sedap dipandang mata. Saya Doni Harapan Manik, terimalah saya dengan penuh cinta. Yeay. Hore, hore, hore. Keren, keren, keren. Ya, saya Doni Harapan Manik. Saya tinggal di Tigaras, Dolok Perdamaian, Simalungun. Dan saya berprofesi sebagai seorang guru SMA di daerah ini. Tapi dulunya saya sempat mengajar di Samosir selama 10 tahun. Banyak quotes tentang cinta yang pernah saya dengar dan pernah saya baca dan bahkan pernah saya buat. Tapi yang paling saya suka dan yang paling menguatkan saya adalah quotes-nya seperti ini. Cinta adalah sesuatu yang mampu membuatmu bertahan hidup walaupun dunia menolak kehadiranmu. Saya menulis beberapa cerita tentang cinta bukan karena keindahan cinta tersebut, tetapi juga karena kegagalan dalam membentuk dan menjalani percintaan. Dan saya sudah mengalami hal tersebut, bahkan sepanjang hidup saya merasa lebih banyak mengalami kegagalan cinta daripada keberhasilannya. Baik dari cinta dari keluarga, sahabat, bahkan dari pasangan hidup. Tapi itulah alasan yang membuat saya bertahan hidup karena saya yakin saya akan menemukan cinta yang sejati. Karena bagi saya, kegagalan dalam bercinta bisa saja menjadi sebuah lecutan untuk menemukan cinta lain walaupun juga dalam bentuk yang lain. Karena bagi saya, kedamaian bisa lenyap berubah jadi pertengkaran. Kemewahan bisa lenyap berubah jadi kesusahan. Kebahagiaan bisa lenyap berubah menjadi penderitaan. Tapi satu hal yang bisa membuat kita bertahan, itu pengharapan dan cinta. Jadi saya sangat bersyukur telah menyelesaikan sebuah buku antologi yang berjudul Cinta di Atas Garis. Dan di sini saya menulis sebuah cerita pengalaman pribadi yang real, pengalaman hidup saya sendiri, bahwa saya pernah menemukan kegagalan dan juga keberhasilan dalam cinta. Saya tuangkan dengan sepenuh hati dan dengan sepenuh cinta juga, sehingga semoga bisa menjadi sebuah karya yang luar biasa sebagai awal bagi saya untuk menulis karya yang lainnya. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada keluarga saya, dan sangat terima kasih kepada Sang Maestro yang telah membimbing kami, yaitu Bang Sabam Sopian Silaban dan Bang Mardi yang tidak capek-capeknya mendukung kami untuk bisa menulis ini. Dan saya juga berterima kasih kepada 5 sahabat saya yang telah mendukung saya juga berkolaborasi untuk menulis ini. Jadi tanpa kalian saya tidak bisa apa-apa. Semoga dengan buku ini kita menjadi sebuah keluarga yang saling mendukung satu sama lain untuk berkarya dan juga menjalani hidup ini dengan penuh kebahagiaan. Terima kasih juga kepada semua peserta Zoom di sini, baik yang saya kenal maupun yang tidak saya kenal. Semoga Tuhan memberkati kita, memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kita. Di sini undangan saya tidak begitu banyak, tapi saya sengaja mengundang mantan murid-murid saya yang sudah sekarang berstatus sebagai mahasiswa, dan saya lihat di sini ada Kolose Purba yang sekarang kuliah di Pelita Harapan di Tangerang, kemudian ada Dene Marcel yang sedang kuliah di Manado. Tadi juga saya lihat ada Pak Eliam Sasida Balok, yaitu saudara sepupu saya yang bekerja di Dinas Pendidikan Samosir, dan ada beberapa orang guru yang bekerja di Dolok Perdamaian, tapi mungkin karena seiring waktu dan kesibukan ada juga yang sudah keluar. Jadi harapan saya semoga Zoom kita ini penuh dengan cinta dan membawa manfaat bagi kita semua, sehingga menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua agar buku ini bisa diterima oleh halayak ramai dan akan muncul buku-buku dengan tema cinta yang lebih banyak untuk menebarkan cinta di Indonesia bahkan di dunia ini. Terima kasih dari saya. Ke Sibiabea membawa rombongan menunggu kapal di pelabuhan. Terima kasih kepada
kita semua yang berada di sini dan juga Bang Sopian Silaban, semoga kita semua diberkati Tuhan. Terima kasih. Wow, keren, Mantul. keren, mantul ya. Mantul. Mantul, ya. Dan Bu Meida, komen dari Pak Aldi Sinurat mantap itu saya lihat. Cinta tidak selalu memiliki. Nanti kita tembak nih Pak Aldi untuk memberi sambutan ya setelah ini ya. Karena Saya jadi pusing, Pak. jadi pusing ya, Saya jadi terlalu pusing. bagus semua. Ya, Wah. tadi udah ada daftarnya, tiba-tiba datang Pak Aldi, langsung masuk daftar lagi. Kalau begitu kita tambah 2 hadiahnya, jadi 4 ya. Oke. Kalau cinta di atas garis 2, ini kisah inspiratif guru di atas garis, kita hadiahkan 2, jadi 4. Oke. Jadi jangan jadi pusing nih Bu, harus berbahagia. Oke. Ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Di dalam buku ini ada satu tulisan yang saya bacakan juga. Cinta adalah melepaskan maaf dan memberi ampun disertai doa. Sungguh itu mulia. Di halaman lain, cinta adalah memberi nyawa kepada yang dicintainya. Sungguh itu berat. Aduh, cinta ada yang berat, ada yang mulia, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, itulah para penulis tadi yang sudah memberikan sambutan, sudah memperkenalkan diri, dan sudah kita dengarkan bersama-sama. Dan di layar kaca ini ada beberapa undangan yang hadir, dan beberapa di antara mereka 2-3 orang telah kami minta kesediaan untuk memberikan sambutan. Ada yang sudah mendapat buku, ada yang belum. Dan di layar juga ada yang kita undang untuk hadir agar menyisihkan waktunya barang 5 menit. Salah satu dari pengendorse kita, ada Ibu Sermida Silaban. Setelah ini nanti akan memberi sambutan, juga nanti ada Ranto, juga akan memberi sambutan. Nah, untuk sambutan yang berikut kita berikan kesempatan kepada seorang dosen dari Papua, Universitas Cendrawasih, undangan khusus dari Pak Mardi Panjaitan, seorang guru besar. Pak Joni Siahaan, layar buat Pak Joni. Ya, terima kasih Saudara Sabam Sopian Silaban dan adik-adik semua yang ada di dalam Zoom ini. Buat saya sebuah penghargaan ya, bisa diberikan kesempatan untuk memberikan semacam secercah kalimat lah, pikiran tentang buku atau novel yang berjudul Cinta di Atas Garis. Kata cinta di atas garis tentu punya makna. Cinta itu jangan dianggap sekedar cinta yang tidak berbuah makna. Sudah saya dengar tadi dari berbagai pandangan, pemikiran dari para penulis buku. Menurut saya sangat menarik. Cinta itu harus hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Terlebih khusus, cinta itu hadir di tengah kehidupan keluarga kita masing-masing. Keluarga tentu banyak masalah. Perjalanan hidup tidak mudah. Perjalanan hidup di tempat kerja tidak mudah. Perjalanan hidup di lingkungan kampus ketika kita sudah berumah tangga sambil bekerja juga tidak mudah. Perjalanan hidup bersama dengan anggota keluarga di luar dari keluarga yang terdekat juga tidak mudah. Artinya tanpa cinta tentu akan banyak masalah. Buku ini menurut saya penuh dengan inspiratif. Ya, para penulis secara bersama-sama menuangkan berbagai pengalaman hidup, baik pengalaman hidup pribadi yang sedang dijalani, baik pengalaman hidup yang pernah dirasakan dan kemudian dituangkan, semuanya menurut saya setelah saya membacanya luar biasa, penuh dengan inspiratif. Dan buku ini menjadi lebih menarik ketika ditulis bersama oleh banyak penulis, sehingga memperkaya apa sih sebenarnya cinta itu dari berbagai sudut pandang, pikiran, pengalaman, ide, dan gagasan. Sesungguhnya menulis sebuah buku atau sebuah novel itu berarti penulis menuangkan
gagasan, ide, pemikiran, ya, bahkan isi hatinya secara tulus, suasana hatinya, kegusaran hatinya, semua bercampur aduk di dalam tulisan tersebut. Ahli Hargrope dan Potet mengatakan bahwa menulis adalah upaya menggambarkan tentang pikiran, ide, perasaan, dan simbol-simbol kehidupan yang menjadi sarana komunikasi penulis dengan orang lain lewat buku yang diterbitkan. Bagi saya, kehadiran buku ini menjadi inspirator bagi pembaca bahwa dalam perjalanan kehidupan itu harus dilandasi dengan cinta. Mungkin saya bisa memberikan pandangan, misalnya bagaimana cinta itu dialami oleh Saudara Doni Harapan Manik, Bangkit Karena Cinta, misalnya, ya. Itu di situ kemampuan bersyukur seorang yang mengalami, katakanlah, kondisi fisik yang kurang beruntung. Bagaimana dia bisa bersyukur di tengah kondisi yang tidak nyaman, ya, tidak nyaman karena kondisi fisiknya yang tidak normal, sehingga orang-orang di sekitarnya pasti berpikir bahwa dia ini menjadi orang yang tidak berguna dan sebagainya. Tetapi dengan kehadiran cinta, semua itu diluluh lantakkan. Artinya cinta bisa mengatasi segala persoalan yang dihadapi. Ini menjadi menarik buat para pembaca yang memang mengalami kondisi seperti itu di dalam kehidupan keluarganya. Artinya bagaimana orang tua memberikan rasa cinta yang sesungguhnya kepada anak-anak yang mengalami kondisi difabel misalnya. Sehingga dia tidak merasa berbeda dengan orang lain. Ini menarik, ya, ketika disampaikan hal ini, berarti cinta orang tua, cinta ibu terutama disampaikan di sana itu menjadi kekuatan besar buat anak. Saya pikir bukan hanya anak difabel, anak-anak normal pun cinta keluarga itu menjadi kekuatan besar untuk membangkitkan semangat anak melihat masa depannya. Kalau kita melihat era digital saat ini, tantangan cukup besar, tanpa cinta yang dibangun oleh keluarga, tentu anak akan bisa salah arah. Ini mungkin bisa implikasi dari tulisan-tulisan ini. Menurut saya ini sangat menarik, sehingga ya boleh dikatakan bahwa cinta menjadi kekuatan besar untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi baik secara pribadi anak maupun anak ketika melihat ke depan apakah dia akan menjadi orang yang berguna atau tidak dengan segala keterbatasan yang pada anak itu sendiri. Kemudian ditulis lagi oleh saudara Fenty Purba, Cinta Teristimewa. Saya melihat ini luar biasa, ya, bagaimana kasih sayang Bapak, ya. Bapak sebagai seorang figur, tadi sudah dijelaskan. Memang sih dalam perjalanan kehidupan ini seorang anak perempuan figurnya bisa bapaknya, laki-laki juga demikian. Nah, bagaimana kehadiran Bapak di tengah-tengah keluarga dengan segala kondisi yang dialami oleh Bapak, ini juga menjadi cerita yang menarik menurut saya, dan ini bisa menjadi inspirasi buat orang membaca bahwa bagaimana perjalanan seorang ayah di dalam membangun cinta kasihnya di tengah-tengah keluarga. Jadi ini terima kasih buat saudara Fenty Purba, Cinta Teristimewa, ya. Jadi menggambarkan seorang ayah yang walaupun mengalami banyak problema kehidupan, pasang surut kehidupan, tapi karena cintanya kepada anaknya, anak-anaknya tetap bisa menjalani kehidupan. Sehingga anak-anak seolah-olah memiliki kekuatan besar dalam menghadapi berbagai tantangan, rintangan, masalah, bahkan hinaan dari orang-orang di sekitarnya. Ini menjadi menarik karena sangat mungkin anak-anak kita yang mungkin berada di sekitarnya, berada di sekitar orang-orang hebat, sementara anak kita tidak hebat. Nah, cinta kasih orang tua membuat dia menjadi hebat, menjadi kuat untuk menjalani kehidupan dengan segala kondisi yang ada pada anak itu sendiri. Kemudian
tulisan yang disampaikan oleh Las Maria Simalango, Semua Karena Cinta, ya lagu yang disampaikan, lagu yang pernah dibawakan oleh siapa itu ya, Joy Tobing ya, Semua Karena Cinta. Jadi memang cintalah yang membuat kita mampu menjalani tantangan sekalipun di sekitar kita merendahkan kita, menghina kita dan sebagainya. Jadi ini menurut saya sebuah pemikiran yang sangat bagus, meskipun ini diangkat dari pengalaman hidupnya yang sangat pahit di awalnya tetapi berbuah manis di kemudian hari. Justru hal-hal seperti ini sangat dibutuhkan ya. Jadi pengalaman keluarga yang terlalu menggampangkan semuanya itu membuat cinta kasih itu tidak bertumbuh di dalam keluarga. Tapi ketika ada banyak tantangan, banyak problema, bukan hanya problema di sekolah, problema di sekitar hidup di masyarakat, problema di tempat bekerja dan sebagainya, ini menjadi apa ya? Menjadi kekuatan yang besar ketika cinta itu terbangun di dalam keluarga. Hinaan, orang merendahkan dan sebagainya itu tidak akan menghancurkan kehidupan seseorang ketika cinta itu hadir di tengah-tengah keluarga. Pekerjaan orang tua yang sederhana tidak menghancurkan kehidupan untuk membangun keluarga lebih baik di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. Artinya cinta itu memang bisa dikatakan cintalah segala-galanya ya. Cinta mampu berbuat apa saja, bisa membuat kita bahagia, tapi bisa juga membuat kita tidak bahagia. Terima kasih buat Saudara Las Maria Simalango dan teruslah menulis ya. Begitu juga tadi siapa lagi yang belum? Sama Juga, Pak. siapa lagi? Tunggu. Cinta kala mertua jatuh hati. Ini Saudara Mardi luar biasa ya perjuangannya untuk mendapatkan ibu yang kebetulan hadir di sini ya. Ya memang begitulah. Seorang laki-laki memang harus menjadi jagoan ya. Jagoan dalam arti cinta kasih yang ditunjukkan memampukan Saudara Mardi untuk meluluhkan hati mertua. Ini tidak mudah ini. Dengan kondisi yang disampaikan tadi, saya juga pernah mengalami yang seperti itu. Jadi perjuangan cinta memang tidak boleh main-main gitu. Nah, sekarang saya punya anak gadis juga ya, saya juga melihat cinta yang seperti apa yang akan datang oleh seorang laki-laki ke keluarga saya gitu kan. Jadi cinta itu butuh perjuangan. Nah, ini menggambarkan bahwa seorang laki-laki harus tangguh gitu. Jadi buku ini sebagai inspirator juga bahwa dengan cintalah kita bisa meraih apapun yang menjadi keinginan kita. Tentu dengan pertolongan Tuhan. Selamat buat Ibu Mardi lah ya, dengan cinta yang hebat yang ditunjukkan oleh Pak Mardi, ya Ibu Mardi menjadi keluarga yang baik dan sebagai inspirator kita juga di dalam grup ini. Kemudian pemikiran lagi yang disampaikan oleh Meida Sitanggang, ya adik kita, Saudara Meida Sitanggang, teman terbaik. Ya begitulah. Dalam perjalanan kehidupan kita tidak tahu pasangan hidup kita seperti apa dan akhirnya seperti apa. Menurut saya ini sebuah inspirasi yang sangat bagus. Artinya ya itulah hidup. Dengan cinta tentu kita bisa meraih yang lebih baik ke depannya. Cinta dibarengi dengan kasih sayang yang berasal dari Tuhan Yesus tentu menjadi kekuatan besar kita. Cinta itu ya kasih gitu. Ketika kita memiliki cinta yang kuat, berarti Tuhan hadir dalam kehidupan kita, apapun kondisinya, tentu ini bisa kita jalani bersama. Terima kasih buat Meida Sitanggang dengan tulisan-tulisannya membuat banyak inspirasi yang keluar dari tulisannya Ibu Meida Sitanggang. Kemudian Ibu Serpi Simbolon ya, itu juga akhirnya. Jadi memang begitulah perjalanan kehidupan. Cinta menjadi milik siapa, cinta memiliki siapa, pasangan hidup kita tidak tahu. Mungkin kita perkirakan dia, tetapi bukan dia. Jadi kita tidak tahu dari mana datangnya cinta. Yang jelas cinta itu datang dari pandangan mata turun ke hati. Ya, itu bahasa yang banyak digunakan oleh kiasan-kiasan para penulis. Dan yang terakhir adalah definisi cinta. Boleh-boleh saja kita menceritakan tentang cinta. Cinta itu bisa kita terjemahkan apa saja, tetapi biarlah cinta itu berjalan sesuai dengan hati nurani kita. Mungkin demikian sekilas yang bisa saya sampaikan. Buku ini sangat menarik, saya sangat mengapresiasi. Semoga buku ini buku pertama dan lahirlah buku-buku cinta yang lain dengan topik-topik yang berbeda.
dan penulisnya mungkin makin banyak, dan kita menjadi punya kontribusi besar untuk membangun Indonesia sekaligus menjadi inspirator bahwa cintalah membuat Indonesia bersatu. Tanpa cinta, Indonesia bercerai. Cinta di dalam keluarga yang kita bangun menjadi salah satu tolok ukur untuk membangun cinta di dalam sebuah negara. Demikian yang saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan ini memberi sedikit mengubah atau memberi pemikiran yang sedikit membangun untuk penulis terutama, sehingga masih terus menulis, tidak hanya jilid 1, jilid 2, jilid 3. Dan saya pun juga tertarik gitu. Saya juga sudah 7 buku saya menulis buku, tapi bukunya Bunga Rampai. Menulis bersama. Kalau menulis sendiri nggak pernah selesai-selesai. Tapi ketika menulis bersama, menjadi banyak buku saya. 1 tahun bisa 8, dan kemungkinan tahun ini bisa 8, 9, 10, dengan berbagai topik, tapi satu tajuknya. Kalau cinta tajuknya, kita bisa bicara dari sudut pandang yang berbeda-beda. Mungkin ini sekilas info dari saya. Sekian dan terima kasih atas penghargaan ini. Saya kembalikan kepada Sabam Sopyan Silaban. Horas. Wow, waduh, komprehensif dan sudah merangkap semua aspek cinta. Luar biasa, Prof. Saya berdoa dari Jakarta ini, Ya. Prof sehat-sehat sebagai abdi negara, Amin. sebagai dosen, sebagai inspirator, sebagai ilhamtor, dan apapun di Amin. kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Prof. Ya, Terima kasih. lanjut. Ya. Ya. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Ibu Dr. Sri Asi Haholongan Marbun, SHMM. Apakah Ibu sudah bergabung? Layar buat Ibu Sri. Ibu Sri, iya. Saya sudah melihat sih ada di layar. Apakah suara kita terdengar, Bu Sri? Ya, mohon Yo, maaf Pak, mari. saya lagi saya Oh. lagi di perjalanan. Apakah suara saya kedengaran Pak? Terdengar sekali dengan bagus, jernih. Oke, ini juga bagian dari cinta. Artinya tetap bisa memberi waktu di dalam kondisi yang ada. Bu Sri, layar buat Ibu dan suara Ibu yang kami dengar. Oke, terima kasih Bapak Sabam Sopyan Silaban. Terima kasih buat room yang berbahagia pada malam hari ini. Sungguh, aduh, Halo. suara saya kedengaran Ya. Pak? Maaf. Ya, ini baru kedengaran. Tadi hilang. Ya, sekarang dilanjut, Bu. Ya, jadi terima kasih buat malam yang berbahagia ini. Saya bersyukur sekali bisa bergabung dengan 6 penulis yang luar biasa, yang hebat, yang bisa memotivasi dan menginspirasi kita semua pada malam hari ini beserta para undangan sekalian. Nah, ada teman saya di sini, ada Ibu Servi Simbolon, ada Ibu Meida Sitanggang, dan Bapak Ibu penulis lainnya. Saya memberikan pujian luar biasa lah buat ibu-ibu, terutama ya, ada Bapak Mardi Panjaitan dan lain sebagainya. Tadi sebenarnya saya belum baca bukunya sejujurnya, dan sejujurnya saya belum bisa review isi bukunya sendiri itu seperti apa, tapi dari rangkuman berterima kasih sekali ada Prof Joni tadi, Bapak Prof, terima kasih sudah memberikan review dari buku tersebut. Sungguh luar biasa. Kita udah dapat reviewnya nih, dapat reviewnya dari penjelasan Bapak Prof Joni, Pak Prof Joni Sihaan. Nah, kebetulan saya sendiri juga selain di Pemkab Samosir, saya juga dosen di Magister Manajemen Universitas Prima Indonesia. Saya juga ada freelance di agensi direktur di PT Prudential, saya international director di PT Triumph FX. Jadi saya pekerjaannya banyak banget. Mantap. Tapi saya punya keinginan sejak dulu
ingin menulis. Saya katakan ini ke Ibu Meda Sitanggang. Aduh, luar biasa ya kalian. Saya dari dulu hanya keinginan aja ingin menulis gitu. Karena apa yang saya tuliskan selama itu karya ilmiah dan segala macam itu tuntutan tugas, tuntutan pekerjaan. Bukan karena yang dari hati melakukan memang apa yang kita rasakan, apa yang kita alami gitu. Bukan yang seperti itu. Dan saya berharap saya suatu saat bisa seperti Bapak Ibu penulis yang 6 orang ini. Saya juga katakan kemarin waktu saya diundang oleh Ibu Meda Sitanggang dan Ibu Servi, kenapa kita tahu bagaimana kehidupan di masa lampau. Itu karena ada yang menuliskannya di prasasti. Bagaimana kehidupan mereka pada masa lampau. Nah, saat ini kalian sedang menuliskan apa yang terjadi dalam masa kita, yang kemudian ini akan menjadi sejarah, dan kemudian ini akan menjadi informasi bagi anak cucu nanti, di berikutnya nanti. Nah, dari cerita itu kan kelihatan nih bagaimana kesehariannya, mengenakan apa, dan ini kemudian akan menjadi tonggak sejarah juga yang akan bisa dilihat kembali bagi anak cucu kita nantinya. Nah, saya juga ingin seperti itu. Dan jika saya rasa di sini banyak penulis-penulis yang luar biasa yang ada tadi yang endorse ya, yang sudah menulis ratusan buku ini, ya tentunya buku ini saya dengar nih, itu kan ada loyalty yang bisa bahkan kita sudah nggak ada lagi, cucu kita bisa terima loyalty-nya nantinya. Nah, ini bukan hal yang bisa dianggap sebelah mata gitu. Ini adalah hal yang luar biasa yang layak kita perjuangkan dan kerjakan. Sebab apa? Ini adalah investasi buat masa depan nanti. Dan saya mengapresiasi luar biasa buat 6 penulis pada malam hari ini sudah berani mengambil langkah, sudah melakukan keputusan yang luar biasa, sehingga malam ini sudah bisa meluncurkan karya yang luar biasa, dan ini adalah tonggak untuk melahirkan karya-karya lain yang luar biasa di masa yang akan datang. Nah, saya nggak bisa bicara banyak ya, karena saya juga nggak bisa review, saya nggak tahu isinya seperti apa, tapi gambarannya dari Prof. Joni tadi, semuanya tentang cinta yang pasti. Itu tadi ada Ibu Frenti bilang cinta itu pasti indah, pasti di dalamnya juga hal indah. Saya juga akan baca bukunya nanti. Terima kasih para 6 penulis yang luar biasa sudah menginspirasi kita semua di sini, dan tentunya saya sendiri juga terinspirasi dan memotivasi saya untuk menulis, bukan hanya sekedar karena tuntutan tugas untuk membuat karya tulis karena tuntutan pekerjaan, tapi memang benar-benar menulis dari hati, dari apa yang ingin kita bagikan kepada sesama atau kepada pembaca lainnya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, karena keterbatasan saya juga sedang di dalam perjalanan, mohon izin ini saya buka layar tapi gelap semua karena saya di mobil. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih kepada undangannya Ibu Servi, Ibu Meda Sitanggang, Bapak Mardi Panjaitan, dan Bapak Doni, ada Ibu Frenti tadi, ada beberapa yang bisa 6 orang yang luar biasa. Salut buat Bapak Ibu sekalian, tetap berkarya dan semangat untuk karya-karya luar biasa di masa yang akan datang. Terima kasih. Itu sedikit dari saya. Terima kasih Bapak Saban Sopian Silaban. Selamat malam, sukses buat kita semua. Baik, Bu Sri. Salam sama sukses. Prof. John Peter Sinaga. Bro. Ya, Pak Salam. John Peter. Nah, John Peter, Profesor Dr. John Peter Sinaga. Salam dari saya, teman sekolah di Erlangga. Siap. Terima kasih, Prof. Oke, siap. Salam siap. juga dari Makasih, saya Pak. untuk Profesor Sinaga. Amin. Ya, sama-sama. Ya. Kita semua Terima kenal kasih, itu. Bu Dokter. Kami dari grup ini akan senang jikalau bisa membantu seorang dokter untuk menerbitkan buku setelah ini. Doa kami akan kita luncurkan bukunya seorang dokter dari Pangururan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Semoga ini menginspirasi dan memotivasi saya untuk memang benar-benar mewujudkan mimpi saya itu. Saya pernah cerita ini kepada seseorang, saya punya mimpi loh, punya karya sendiri yang memang
apa ya, dimulai dari satu ya, baru ada seratusan seperti ibu apa tadi ya, lupa saya, Bu yang Ari. bisa sampai menuliskan ratusan buku ya. Bu Saya Ari, senang ya. dengan para penulis gitu, karena itu membutuhkan kesabaran, konsentrasi, apa ya, continue ya, harus kan ada orang yang mut-mutan, sekarang mut nulis, besok enggak, yang nggak jadi-jadi ya Pak ya. Saya pernah coba, maaf Pak ya, sebenarnya ini cerita kisah saya, ini kan di luar dari cerita, ini di luar dari penulisan karya ilmiah. Nah, ini saya masuk nih, sengaja masuk di platform komunitas menulis, belajar menulis. Nah, di situ saya pernah nih buat awal cerita apa semacam perkenalan di awal. Nah, ini bersambung gitu ceritanya. Tapi nggak bersambung-sambung, Pak. Part 2-nya nggak ada. Baik Bu Sri, nanti Pak Mardi yang akan mengkontak Ibu untuk Wow, melanjutkan terima impian kasih Pak. Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan melanjutkan ke 2-3 sesi lagi. Setelah itu kita akan luncurkan bukunya. Sambutan dari pengendorse kita ada 2. Yang pertama Ibu Sermida Silaban dan nanti Pak Ranto Sibarani. Di halaman 44 dituliskan, cinta adalah marah tanpa menyakiti, iris tanpa melukai, dia sebentuk keinginan mengubah dan mempertumbuh. Layar buat Ibu Sermida Silaban untuk memberikan sambutan dari pengendorse buku kita ini. Dan suara juga buat Ibu. Baik, terima kasih kepada moderator Bapak Sabam Sofian Silaban. Maaf, saya panggil Bapak ini apa? Adinda Sabam ya. Adinda. Mohon maaf saya, ya Adinda Sabam Silaban. Mohon maaf saya agak terlambat tadi karena dari perjalanan. Pertama-tama, waduh enak banget melihat senyumnya. Adik juga saya sebut ya, Mardip jahitannya. Gambarnya kelihatan senyum jadi membuat semangat. Siap. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sekali kepada 6 penulis ini. Saudara Doni Harapan Manik, Saudara Fenti Purba, Saudara Lasmaria Simalango, Saudara Mardi Panjaitan, Saudara Mediasi Tanggang, dan Saudara Servi Simbolon. Anda adalah orang-orang hebat. Anda adalah orang-orang di atas garis. Percayalah. Jangan ragukan itu. Sedetik dan selangkah pun. Itu pertama dari saya. Aplaus buat Anda berenam dari saya. Yang kedua, saya tidak mengulas lagi mengenai poin-poin dari buku ini. Tadi Pak Joni Syahan sudah sangat apik menyampaikannya. Terima kasih Bapak Joni Syahan. Salam kenal dari saya, Sermida Silaban. Salam kenal kembali, Bu. Ya, yang hanya menggoreskan sedikit sebagai endorse di buku ini. Kalau selalu Pak Sabam itu selalu menyampaikan apa-apa di atas garis gitu. Dari mulai siswa di atas garis, guru di atas garis, pribadi di atas garis. Yang diartikan itu di atas garis itu berarti di atas rata-rata. Tapi untuk cinta, agak sulit kita mencari rata-ratanya di mana. Cinta itu sangat personal dan takarannya pun tidak ada unlimitatif lah. Takarannya unlimitatif karena setiap orang bisa berbeda. Tafsiran, nilai, pengertian tentang cinta itu sangat berbeda. Nah, dari itu saya menyampaikan endorse ini di halaman terakhir buku ini cuman 2-3 kalimat sih. Cinta itu kuat seperti nyala api yang selalu memberi cahaya, tuntunan, kehangatan jiwa, dan harapan yang tak pernah padam bagi yang mau memperjuangkannya. Jadi cinta itu bisa menyemangati, bisa mematikan. Nah,
kalau cinta di atas garis menurut saya itu harus seperti ini. Dia harus merah sebagai cahaya, tuntunan, kehangatan jiwa dan harapan yang tidak pernah padam bagi yang memperjuangkan. Mohon maaf dan mohon izin, Adinda Sabam Sopyan Silaban, kalau pengertian di atas garis, saya ajak kita, khusus untuk cinta, saya ajak kita memahami cinta di atas garis bukan hanya cinta di atas rata-rata, tapi adalah cinta yang diperjuangkan untuk bermanfaat bagi orang lain. Saya boleh mengatakan saya cinta sama Adinda Sabam Sopyan Silaban, atau saya cinta dalam pengertian mengasihi dulu ini ya, belum cinta sepasang kekasih. Itu masih beda, masih bisa juga dikonotasikan. Cinta sesama saudara atau cinta sesama teman sahabat, saya katakan saya cinta kepada Adik Mardi Panjaitan, tapi ketika dia berkunjung ke arah tempat kami misalnya Bekasi sini, dia mau jumpai saya sok sibuk nggak mau ketemu, atau ketika saya tahu dia lagi susah, saya tidak bahkan bertelepon pun tidak mau tahu. Nah, itu bukan cinta yang memberi cahaya, tuntutan, dan kehangatan jiwa. Itu hanya, ya tetap cinta namanya, ada cinta, tapi cinta itu tidak cukup memberi cahaya, tuntunan, dan kehangatan jiwa bagi orang yang kita cintai. Nah, ada juga cinta yang misalnya dicintai, orang yang dicintai itu cuek sama dia, kemudian dia mundur. Menurut saya juga itu belum termasuk cinta di atas garis. Nah, kalau misalnya saya mengatakan saya cinta sama Adinda Sabam Sopyan Silaban, ketika saya tahu dia melakukan kesalahan, kemudian saya biarkan, saya diamkan, sampai kemudian dia terjerumus karena kesalahannya, nah itu juga bukan cinta di atas garis. Itu bukan cinta yang memberi tuntunan dan memberi harapan, bukan cinta yang diperjuangkan. Nah, itu alasan atau dasar berpikir kepada saya kenapa endorse ini isinya seperti ini, bahwa cinta di atas garis itu harus cinta yang memberi cahaya, tuntutan, kehangatan jiwa, dan harapan bagi yang mencintai dan dicintai. Nah, dan harus diperjuangkan oleh orang yang mencintai. Yang dicintai itu mau memperjuangkan apa tidak apa-apa, ini sekarang subjeknya. Orangnya yang mencintai harus memperjuangkan. Jangan menyerah. Ketika orang yang dicintai pun menganggap remeh, menganggap sepi, atau bahkan mungkin cuek dan segala yang membuat mungkin jadi agak kecil hati. Kalau memang cinta di atas garis ya akan tetap mencintai. Itu menurut kami. Nah, itulah yang ingin kami sampaikan tentang pengertian cinta di atas garis yang selalu dikedepankan oleh Adinda Sabam dengan semua kelompoknya, termasuk juga Adik Mardi itu dan beberapa grup yang selalu kita sampaikan, dan saya sangat mendukung itu. Pemahaman pengertian di atas garis itu harus kita sebarkan, sosialisasikan, dan kembangkan ke semua lini. Pengertian di atas garis bahwa kita itu tidak biasa-biasa saja. Saya pikir begitu. Dan ke-6 penulis ini telah membuktikan bahwa mereka memang di atas garis. Seperti yang saya sampaikan pertama, salut, dan saya berbangga berani dan mau menuliskan seperti ini, dan harapan kami akan muncul tulisan-tulisan yang lain, tidak juga hanya tentang cinta, tapi merupakan buah dari cinta. Saya tidak banyak berbicara,
harapan dari kami pembaca, penulis jangan berhenti. Walaupun sekarang orang membaca buku itu sudah sangat jauh berkurang, tapi para penulis jangan pernah berhenti. Ada pesan saya kepada kita semua, khususnya kepada para penulis, dan lebih khusus lagi ke-6 penulis buku Cinta di Atas Garis ini, tulisan saya yang pernah rangkaian kata 3 kalimat yang pernah saya tulis ketika saya mulai belajar menulis saat remaja pemuda. Pesan saya ke kita semua adalah tulislah segala apa yang ada, baik di langit maupun di bumi. Ciptakan jejak-jejak cinta di belakangmu. Itulah pesan saya kepada kita semua dan terkhusus kepada ke-6 penulis hebat ini, teruslah menulis, ciptakan jejak-jejak cinta di belakangmu. Terima kasih Adinda Sabam Sopyan Silaban untuk kesempatan yang sangat berharga ini. Saya merasa tersanjung diajak ke acara ini. Dan apabila ada yang kurang berkenan dengan apa yang saya sampaikan, kepada semua hadirin partisipan yang hebat, ada 46 saya lihat. Terima kasih atas perhatian semuanya. Kiranya buku Cinta di Atas Garis ini akan membuat kita semua mau memperjuangkan cinta kita sehingga bisa menuntun dan memberi harapan kepada orang lain. Akhir kata, mohon maaf segala kekurangan. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam di atas garis buat kita semua. Terima kasih. Salam di atas garis, tepuk tangan Bapak Ibu. Saya speechless nih, aduh, jadi nggak tahu mau melanjutkan apa. Saya ketik-ketik di samping tadi. Jadi tandai atau buatlah jejak-jejak kakimu atau jejak-jejak cintamu di belakang. Wow, keren. Bang Mardi sudah menuliskannya di chat. Boleh masing-masing copy paste lalu jadikan jadi gambar foto hari ini atau besok di WhatsApp, di Facebook, dimanapun. Tapi jangan lupa tulis di bawah Esmida Silaban yang menyebutkan tadi. Terima kasih Kakak atas waktunya. Di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan diri hadir. Salam hangat buat keluarga dan salam cinta di atas garis. Thank you buat idenya dan buat definisi cinta di atas garis ya. Kami sendiri tidak kuat atau tidak mampu membuat definisinya. Untung ada Kak Sermida. Terima kasih. Dan berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari seorang pria. Dan ini barangkali sebagai penutup dari Pak Ranto Sibarani. Apakah sudah ada di layar Pak Ranto Sibarani, salah satu yang juga mengendorse buku kita ini. Pak Ranto, yuk layar buat sang pengacara. Selamat malam Bang Sabam. Selamat malam. Selamat malam, selamat malam. Layar dan suara buat Bang Ranto. Siap. Terima kasih Bang Sabam Sopyan Silaban. Ini sahabat saya sejak kuliah dulu di Medan. Luar biasa semangatnya. Memang selalu memberikan inspirasi. Dan selamat malam buat semua yang ada di Zoom kita hari ini. Luar biasa saya dengar dari tadi. Semuanya luar biasa. Nah, khusus untuk malam ini saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya buat penulis ini ya, penulis buku Cinta di Atas Garis ini. Doni Harapan Manik, Renti Purba, Las Maria Simalango, Mardi Panjaitan, Media Setanggang, dan Serpi Simbolon. Luar biasa ya, soal cinta ini, Bang Sabam, memang ini adalah topik yang tidak pernah habis untuk dibahas sejak zaman manusia mengenal tulisan. Sudah banyak soal cinta ditulis. Nah, apalagi soal kali ini berani dituliskan soal cinta di atas garis. Bagaimana seperti yang disebutkan sebelumnya tadi, di atas garis ini memang ciri khasnya Bang Sabam Silaban. Tapi ini tanggung jawab besar sebenarnya, cinta di atas garis ini.
memberikan arti apa itu cinta di atas garis, itu tanggung jawab besar. Karena cinta, pemikir besar ya, seperti Friedrich Nietzsche, saya pernah ingat itu, dia bilang bahwa cinta itu adalah sesuatu yang tolol, berlimpah dengan duri-duri. Kemudian dia bilang juga, permintaan untuk dicintai itu adalah suatu arogansi yang paling besar, katanya. Jadi dia bilang orang yang minta dicintai itu adalah arogansi paling besar. Nah, ini mungkin senada dengan yang tadi ya, bahwa cinta itu yang nggak diminta. Apapun kondisinya dia tetap mencintai. Mungkin ini yang akan nanti dimaknai bahwa cinta di atas garis, kan begitu. Nah, kemudian juga Nietzsche masih saya ingat, dia bilang bahwa cinta itu tidak mengenal kekuasaan. Dia tidak memisah-misahkan dari kekuasaan, dari kelas seperti itu. Apakah ini yang maksudnya di cinta di atas garis, nanti teman-teman yang mengartikannya sendiri. Nah, tapi ada satu buku lagi ya, satu buku lain soal cinta itu yang pernah saya baca dulu, yang dituliskan oleh Anthony de Mello itu. Bukunya yang paling terkenal itu, Dipanggil untuk Mencinta. Luar biasa. Dia bilang bahwa malahan cinta itu adalah sesuatu yang membebaskan mereka menjadi diri mereka sendiri apa adanya. Artinya kalau kita mencintai, kemudian kita harus menginginkan orang yang kita cintai berubah sesuai dengan syarat-syarat cinta kita, mungkin itu belum cinta di atas garis, bagaimana yang disebutkan oleh Anthony de Mello. Jadi itu aja Bang Sabam, luar biasa. Siapapun yang sudah berani menuliskan soal cinta, saya pikir itu sudah suatu refleksi yang luar biasa, bahwa hidup ini, hidup di bawah kolong langit ini, tidak ada artinya tanpa cinta, tanpa kasih, seperti itu. Jadi ini adalah refleksi yang sangat dalam, buku ini sangat berguna, siapapun yang tidak kenal cinta, maka dia akan cenderung barbar. Sama seperti misalnya saya sebagai seorang lawyer, ya apapun bisa terjadi dalam penegakan hukum, tapi ketika menegakkan hukum tanpa cinta, tanpa kasih, maka semua bisa jadi barbar. Artinya semua bisa jadi saling menghancurkan. Sehingga penegakan hukumnya juga jadi semau gue, semau sekelompok orang, seperti itu. Tapi mudah-mudahan ke depan negara kita dengan adanya buku ini, Republik kita, Nusantara kita, masyarakat kita semakin paham apa itu cinta di atas garis yang menurut Bang Sabam. Terima kasih, salut, luar biasa. Salam hormat buat diluncurkannya buku ini, dan luar biasa penulis. Ini hal yang sangat luar biasa dan hormat sekali kita, karena tidak semua orang punya kesempatan untuk menulis dan tidak semua orang juga bisa menulis. Terima kasih Bang Sabam, itu saja mungkin dari saya. Wow, terima kasih kawan. Terima kasih Bro Plontos, Bro pengacara, ketua, dan semualah yang bisa saya sematkan sebagai kawan dari masa kuliah yang sudah memberikan endorse kepada buku ini, bersama dengan dua pengendorse yang lain, yaitu Kak Sermida Silaban dan Bu Ariki Onishan. Terima kasih Bang sudah menyempatkan waktu, dan saya doakan Bang Ranto dan keluarga sehat-sehat, juga anak-anak bertumbuh di atas garis. Terima kasih untuk inspirasinya dan buku-buku yang dibaca yang luar biasa. Mudah-mudahan segudang buku yang sudah ada dulu, semua masih terjaga atau sudah beredar kepada para kader. Salam, terima kasih. Dan Bapak Ibu, begitulah sambutan dari beberapa teman, pengendorse, juga sahabat, profesor, guru, dan seterusnya. Saya menepati janji saya untuk memberikan kesempatan kepada Pak Mualdin atau Aldi, ya, Aldi Sinurat, untuk memberikan sambutan sedikit secara impromptu, tiba-tiba ya, secara tembak di tempat, begitu bahasanya. Jadi tidak persiapan, kita akui. Tapi dari komennya, dan dua penulis sudah WhatsApp saya, tolong diberikan kesempatan kepada Pak Aldi katanya. Layar dan suara buat Pak Aldi Sinurat. Dan hadiah juga, saya pikir satu, kalau Bu Meida tergoyahkan. Tapi keputusannya tetap di Bu Meida ya, Pak. Hanya saya sodorkan nama. Layar buat Pak Aldi. Ya, terima kasih Pak Bang Coach, luar biasa ini. Motivator saya, Bang Sabam Sopyan Silaban, juga atas undangan istimewa dari Coach Mardi yang menghadirkan saya pada pertemuan ini. Izin, apakah suara saya jelas kedengaran di sana Bang Sopyan?
Jelas Iya, sekali dan terima bergerak. kasih. Getaran itu tentu karena cinta. Cinta akan membuat segalanya bisa berubah. Dari yang tenang bisa menjadi bergetar, ya kan? Nah, yang pertama saya apresiasi betul ini 6 penulis yang luar biasa. Dan saya banyak membaca tulisan-tulisan mereka di grup di atas garis, ya. Penulis di atas garis ini saya katakan. Pertemuan yang luar biasa ini sungguh membuat takjub saya tentang cinta. Cinta itu pasti beraneka macam makna, tergantung pada pemaknanya. Tapi yang pasti cinta akan membangun kekuatan luar biasa bagi kita apabila kita menjadikan cinta itu adalah sayang. Namun cinta itu akan merobohkan segala kerobohan kekokohan diri kita apabila kita menjadikan cinta itu adalah berubah menjadi rasa benci. Semua akan gugur tanpa ada yang bisa diimpikan lagi. Maka bagi saya, apa yang sudah disampaikan oleh para pemberi sambutan, Prof. Joni, Ibu Sermida, juga Pak Ranto sebagai pengacara yang mengendorse buku Cinta di Atas Garis, sesuatu pemantik semangat saya untuk semakin mendalami makna cinta. Penasaran saya bagi para penulis, apakah saya juga mampu menjalankan cinta di atas garis ini dalam segala hal. Ya kan? Untuk itu, sekali lagi, terima kasih Bang Sopyan atas kesempatan ini. Saya bukan mau memberi sambutan, tapi saya hanya memberi apresiasi yang luar biasa atas apa yang sudah saya dapatkan malam ini. Dengan cinta itu, kita bisa semakin berkembang. Saya mengutip sebagian teks lagu Doel Sumbang yang memang ini sebagai lagu yang saya senangi. Arti kehidupan. Cinta itu adalah anugerah, maka berbahagialah. Sebab kita akan sengsara bila tak punya cinta. Saya pikir ini adalah suatu narasi yang sangat benar dan harus kita pegang. Karena dengan cinta itu akan bisa mengubah segalanya. Cinta itu akan memantik semangat kita untuk berjuang meraih segala impian. Termasuk impian para penulis buku. 6 penulis luar biasa yang penulis di atas garis. Yang boleh saya katakan dalam tanda petik tadi selalu dengan kata pemain cinta. Karena dengan cinta itu mereka bermain-main dengan segala kemampuannya. Hingga memberikan inspirasi banyak orang. Bahkan memaksa Coach Sabam Sopyan bisa melakukan hal yang luar biasa malam ini bersama dengan Bang Mardi. Ini sesuatu yang betul-betul harus kita syukuri. Terima kasih sekali lagi kepada semua penulis. Terima kasih atas apresiasi yang diberikan tadi Bang Sopyan. Saya hanya terharu dengan apa yang dilakukan oleh penulis, termasuk juga sambutan-sambutan para Bapak Ibu yang sudah memberikan apresiasi kepada penulis ini. Salam kenal Prof. Joni, Ibu Sermida, dan Bang Ranto. Terima kasih untuk kita semua. Salam cinta di atas garis. Cinta untuk kita semua. Cinta untuk kita semua. Iya, cinta untuk kita semua. Luar biasa. Terima kasih on the spot ditodong ya. Kalau bahasa Medannya ya ditodong langsung. Ditodong ya. Prepare gitu ya. Jadi thank you. Kalau Bu Meida sama frekuensinya dengan saya, Pak Aldi yang mendapat salah satu hadiahnya dari 4 yang dihadiahkan hari ini. Mudah-mudahan di penghujung acara Bu Meida akan umumkan langsung 4 orangnya dan akan kita kirim besok bukunya ke alamat, termasuk ongkirnya ditanggung oleh kami, panitia bersama dengan para penulis. Terima kasih Bang Aldi Sinurat dan kita berharap ada pertemuan-pertemuan lagi selain pertemuan Zoom kali ini. Halo Bang. Ibu, kita akan segera meluncurkan bukunya secara sederhana. Berhubung saya di Marunda. Bang Sabam. Yuk. Saya punya pantun untuk kelima pembicara Bang. Sebentar Bang, 3 menit aja. Iya, Doni inilah jagonya pantun. Silakan Don. Ini pantun untuk Pak Joni Sihaan ya. Menunggu kapal di pelabuhan sambil makan sambal terasi. Terima kasih Pak Joni Sihaan. Semoga tetap sehat dan menginspirasi. Yeay. Keren. Ini untuk Bu Sri Marbun. Buka suara penulis semua boleh tepuk tangan. Khusus penulis dulu dibuka suara sambil. Ya, ini untuk Bu Sri Marbun. Ke warung membeli sabun. Penjaga warung orang Jawa. Terima kasih Bu Sri Marbun. Semoga tetap menjadi sosok yang istimewa.
Terima kasih Pak Doni. Wow, Bu Sri masih setia loh mendengar. Ini untuk Iya Bu dong. Sermida. Iya, Oh, ini Bu untuk Bu Sermida. Sermida. Di Mesir ada piramida. Dibangun saat Firaun berkuasa. Terima kasih Ibu Sermida. Tetap sehat dan luar biasa. Terima kasih Pak Doni. Pak Ranto belum? Ini Mohon untuk izin. Pak Ranto Sibarani. Di Samosir banyak petani. Menanam padi berbaris-baris. Terima kasih Bang Ranto Sibarani. Semoga bisa sehebat Hotman Paris. Dan yang terakhir, foto dengan Jokowi, dia sudah berbisik-bisik dengan Jokowi. ini yang terakhir untuk Pak Aldi Sinurat, Bapak baik ya. Ke kantor pos mengirim surat. Amplopnya bergambar melati. Terima kasih Pak Aldi Sinurat. Sosok hebat tapi tetap rendah hati. Good. Terima kasih Don, luar biasa. Pak Doni, untuk saya tadi belum ya, saya belum dengar tadi. Ulangi dulu. Diulang Pak Joni. Oh, Pak Joni. Menunggu kapal di pelabuhan sambil makan sambal terasi. Terima kasih Pak Joni Sihaan. Semoga tetap sehat dan menginspirasi. Yeay. Jadi ternyata Pak Aldi, saya yang terinspirasi bersama penulis ini. Bukan saya yang menginspirasi. Saya yang termotivasi oleh mereka. Bukan saya yang memotivasi. Dan Pak Ranto Sibarani, para penulis inilah yang telah berhasil. Saya hanya mengekor di belakang untuk ikut keberhasilan mereka. Dan di sambutan kami sebagai bagian dari mereka, boleh nanti Bapak Ibu baca di halaman XII sampai dengan XI5. Di penutup akhirnya kita tulis, Anda pasti memiliki keinginan berkenalan dengan para penulis di buku ini. Seperti Pak Don, seperti Bu Prenti, seperti Bu Meida, seperti Bu Servi, seperti Pak Mardi, dan semuanya. Lalu, akhirnya selamat membaca buku ini dan semangat menyebarkan prinsip-prinsip di atas garis. Apakah pengertian di atas garis menurut Anda? Silahkan share ke siapapun yang Anda jumpai. Jika setuju dengan beberapa penulis di buku ini, silahkan ceritakan ulang kepada yang lain. Karena tanpa membatasi makna dan pengertian di atas garis. Sebaliknya, teman-teman dimanapun berada, bebas memberi, menginterpretasi, menjabar, atau mengaplikasi frase cinta di atas garis. Kami tidak punya teori, tidak punya apapun soal itu. Masing-masinglah memutuskan, sebab kami juga tak mampu untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada 3 pengendorse, Ibu Ari, Pak Ranto, dan Bu Sermida, dan secara khusus malam ini memberikan definisi cinta di atas garis. Besok ini akan beredar di media sosial, bahkan mungkin ada wartawan yang hadir di layar ini, akan mengutip semua pesan-pesan cinta kita ini. Bapak Ibu, kita akan luncurkan dari sini dengan pertanda balon. Siapa megang balonnya Pak Don? Bu Meida kan? Bu Lasma, layar buat Ibu. Ayo Bu Lasma, di manakah balonnya? Dan kita semua buka mute dan katakan buku Cinta di Atas Garis. Tolong semua unmute dan katakan diluncurkan, begitu ya, di hitungan ketiga. Cinta di Atas Garis, hitungan ketiga. 1, 2, 3, diluncurkan. Diluncurkan. Pukul balonnya. Sudah. Terima kasih. Bapak Ibu, saya Sabam Sopian Silaban dari Jakarta Utara menyapa kalian semua dan mengucapkan terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah, Anda tidak perlu memaafkan saya, cukup kirim WA dan katakan ini harus Anda perbaiki. Lalu yang kedua, kalau ada yang kebetulan tepat dan baik,
mari tuliskan di media sosial Anda minimal. Kalau belum berani menulis di buku atau belum mau, karena Anda terlalu sibuk, terlalu banyak aktivitas, terlalu banyak pekerjaan, kita boleh bergabung dalam grup-grup di WhatsApp, di Facebook, di Instagram, dimanapun, untuk saling menginspirasi. Dan Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara. Beberapa detik lagi kita akan berpisah, tetapi cinta para penulis, cinta saya tidak akan terpisah dengan Bapak Ibu. Kita akan tutup acara ini dengan tetap mengatakan semangat di atas garis, salam di atas garis, cinta di atas garis, activity di atas garis, apapun di atas garis, dan apa definisinya. Bapak Ibu bisa melalui kisah inspiratif guru di atas garis, melalui guru di atas garis, melalui siswa di atas garis, melalui cinta di atas garis, dan apapun yang ada. Dan Bapak Ibu boleh juga menyumbang tulisan, ide, atau memilih satu judul dengan tagline di atas garis, selalu menambahkan di depan pengacara di atas garis, hakim di atas garis, kepala sekolah di atas garis. Silakan, kita akan bantu dan kita akan buat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi yang lain. Sebelum Pak Mardi akan closing statement dan memimpin kita dalam doa penutup, saya berikan layar buat Bu Meida Sitangang untuk mengumumkan 4. Terima kasih Pak Sabam. Terima kasih sudah menambah hadiahnya 2 lagi, karena tadi saya udah pilih nama, ada lagi komen-komen yang bagus. Terima kasih sudah menambah 2 lagi Pak Sabam, membuat aku tidak bingung lagi ya. Oke, baik, terima kasih atas komen-komen yang menginspirasi. Yang pertama itu adalah Ibu Rika Nainggolan. Ibu Rika Nainggolan, mana Rika? Ibu Rika. Oke, Ibu Rika. Oke, dan yang kedua, ini jauh-jauh datang dari Padang, Ibu Rina Kasri. Terima kasih Ibu Rina sudah hadir. Oh my God, makasih. Saya terharu Ibu hadir hari ini ya Ibu. Ya, Oke. bakso ada Bang, saya udah ayam. Lele laku. Yang ketiga, terima kasih atas kehadirannya Bapak Sahat Serasi dari Padang Lawas. Bapak Sahat. Oke, jadi sudah berapa? 3 Pak. Oke. Dan terakhir yang sering menginspirasi baik saat Zoom ini maupun di grup guru di atas garis, Bapak Aldi Sinura. Terima kasih Pak. Pak Aldi. Keren. Oke. Jadi 4 ya? Oke, tolong dikirim alamatnya ke Bu Meida. Bu Meida tolong ditulis nomor handphone di chat. Dan kami akan kirimkan besok melalui udara atau melalui darat apapun. Demikian peluncuran buku kita kali ini dan closing statement dari Pak Mardi sekaligus menutup dalam doa. Baik, terima kasih. Teman-teman yang luar biasa, teman-teman di atas garis. Saya mewakili penulis mengucapkan terima kasih untuk seluruh Bapak Ibu sekalian, secara khusus Prof. Joni, Ibu Sermida Silaban, Pak Ranto Sibarani, Pak Aldi yang hari ini sudah memberikan warna yang berbeda, rasa yang berbeda dalam room kita pada malam hari ini. Kami juga mengapresiasi kehadiran sahabat-sahabat semua, teman-teman yang kami undang, yang sudah bergabung pada malam hari ini. Hiduplah dengan cinta, milikilah cinta, aplikasikanlah cinta, bukan cinta yang biasa, tapi cinta yang menginspirasi, cinta yang menggerakkan, cinta yang menggugah, bahkan cinta yang membuat kita mampu melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Itulah cinta di atas garis. Demikian dari kami berharap kita akan bertemu kembali dalam peluncuran buku berikutnya di waktu-waktu yang akan datang. Dan kami berharap bukan hanya kami yang menulis, tetapi kita semua akan menjadi penulis kehidupan. Mari kita menjadi pembuat sejarah, bukan hanya sekedar penikmat sejarah dalam kehidupan kita. Selamat malam, tetap semangat, tetap menginspirasi, dan jadilah tadi di atas garis. Teman-teman,
Saya akan pimpin kita dalam doa. Izinkan saya memimpin kita di dalam doa, dalam hal ini, dalam doa secara Kristiani. Apapun agamamu pada saat ini, saya tahu kita punya Tuhan yang sama yang menciptakan langit dan bumi. Mari kita tujukan hati dan pemikiran kita. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan saya akan pimpin kita dalam doa Nasrani. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Allah pemilik kehidupan kami. Allah pencipta langit dan bumi. Allah pencipta kami yang memberi kesempatan bagi kami untuk hidup. Karya, bahkan untuk menuliskan sesuatu. Sehingga kami boleh mewariskan sesuatu yang baik bagi generasi yang akan datang. Kami tahu Tuhan, masih banyak kelemahan-kelemahan kami. Kami tahu Tuhan, masih banyak kekurangan-kekurangan kami. Tapi kami berdoa, biarlah melalui pertemuan malam ini, kami boleh saling menularkan energi positif, kami boleh saling menginspirasi dan memotivasi, sehingga kami semua boleh berada di atas garis. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang sudah memberikan waktu yang baik ini. Terima kasih untuk seluruh Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir, kepada seluruh Bapak Ibu yang sudah berkenan memberikan kata sambutan dan memberikan apresiasi dalam peluncuran buku pada malam hari ini. Hamba-Mu berdoa supaya kami semua yang ada di room ini, Tuhan berkati apapun profesi kami, apapun pekerjaan kami, Tuhan yang menolong kami, supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berbeda, pribadi-pribadi yang menginspirasi, pribadi-pribadi yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau Tuhan, kami akan mengakhiri acara ini. Kalau ada kesalahan dosa yang kami perbuat di sepanjang acara ini, ampunilah kami Tuhan, supaya kami layak dan kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Allah kami, Tuhan kami, dan Raja kami yang hidup. Biarlah kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan pemeliharaan daripada Roh Kudus, yang senantiasa memberkati kehidupan kita, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Thank you. Thank you. Selamat malam Coach Mardi. Mohon Selamat izin malam Bang Mardi. malam. Terima kasih Bang. Bukunya segera dikirim. Nanti transfer. Siap. Anda. Ya. Bye. Bapak Ibu, Selamat buat semua penulis. kalau mau kenalan, saling sapa yang diundang, silakan ya. Acara sudah selesai. Pak Sahat, Pak Aldi mohon kirim alamatnya ya Pak. Siap. Oke, terima kasih Bu Rina sudah ngirim sama Bu apa tadi ya? Lenggolan. Ya, dikirim ke WA ya. Ya Pak ya. Oke, selamat ya atas launching bukunya. Terima kasih Pak Aldi. Ya. Sebentar lagi kita akan mengikuti launching buku oleh Pak Sahat dan teman-teman. Mantap. Segera Pak Sahat. Pak Gurdes. Iya Pak. Iya. Mudah-mudahan secepatnya Pak. Iya, oke ya. Selamat malam. Minta dulu. Doni tadi belum kasih pantun sama Sabam. Bikin dulu Don, satu pantun Don untuk Sabam Don. Nanti nggak bisa tidur dia. Don Sabam. Iya. Udah sering dia. Bajot dong, bajot saya di Joy aja. Bu Meda, 4 alamat jangan lupa. Yuk. Kalau alamatnya di Medan berarti kalian yang bantu kirim ya, supaya cepat nyampai ya. Siap. Bu Serbi, Kalau bagaimana Pak Aldi, rasanya? kalau Pak Aldi nanti biar aja kita datang sambil ngopi. Kita antar ke cahaya kita antar. Oke, Bu Meda udah keluar rupanya. Bu Serbi, bagaimana rasanya?
Kita tutup ya. Oke, silakan coach. Oke, yuk, dadah. Dadah.